Negeriku Indonesia, darahku Nusantara, ibuku lautan lepas, ayahku angkasa luas. Merdeka, hidup bagai di surga, konspirasi melanda, tikus-tikus berdasi mulai menciptakan neraka. Jahanam. Oke guys, hari ini tanggal 21 Juli, tepatnya setelah Hari Raya Idul Adha. Selamat Idul Adha dulu buat saudara-saudara kita yang Muslim. Selamat merayakan. Saya Adi Prabu, kita di acara ngobrol bareng sahabat. Nah, hari ini, podcast kali ini kita bertemu dengan Gus Norma atau Aji Norma dari Bersih-Bersih Bali. Sehat, Aji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, astungkare. Kita mau bahas apa nih, Ji? Bersih-Bersih Bali. Beliau juga punya band namanya STP, Singa Terbang Perkasa. Dan kita bahas COVID. Bahas konspirasi, berani, Ji? Bahas apa saja yang penting tidak terlalu kelewatan. Berani lah. Menyuarakan. Iya, kenapa takut bahas COVID? Lu yang suka ngelapor, suka nangkap. Dasar lu. Oke, Ji, kita mulai, Ji. Sebelum saya bahas bandnya, saya mau bahas Bersih-Bersih Bali ini. Sebenarnya ini dalam bentuk yayasan, aliansi, apa organisasi masyarakat, Ormas? Oke, terima kasih ya sudah undang kita. Saya bilang kita karena kita membawa nama Bersih-Bersih Bali dan STP itu orang banyak ya, bukan saya sendiri. Kebetulan saja di Bersih-Bersih Bali saya sebagai foundernya, saya pendirinya. Jadi frontman ya? Ya. Jadi kita punya banyak leader juga di seluruh Bali. Leader. Jadi Bersih-Bersih Bali itu paling tepatnya itu gerakan, bukan organisasi LSM dan sebagainya. Kita ini gerakan. Jadi siapapun yang hidup di Bali, yang berdiri di atas tanah Bali, yang menghirup udara Bali, yang mencari nafkah di Bali, itu mempunyai kewajiban untuk ikut menjaga lingkungan. Boleh ikut masuk? Boleh sekali. Itu kan ada keanggotaan, enggak? Nah, kita secara langsung ya, fleksibel. Tadi tidak terlalu mengikat. Jadi siapapun yang ingin ikut Bersih-Bersih Bali, ayo. Dengan membersihkan rumah sendiri, membersihkan lingkungan sendiri sudah ikut Bersih-Bersih Bali. Itu berdirinya tahun berapa, Ji? Itu Bersih-Bersih Bali kita dirikan tahun 2018 ya, November. Jadi sebelum regulasi pemerintah daerah Bali mengeluarkan regulasi tentang sampah pembatasan timbulan sampah plastik. Jadi kita sudah bergerak dari 2018 ya kita terakhir. Jadi termasuk aktivis ini ya sebenarnya ya. Enggak, belum aktivis. Tapi ada struktur gininya, struktur organisasinya ada? Kalau struktur organisasi kan setiap ada kegiatan baru kita susun, itu juga bergiliran. Jadi biar semua teman-teman dapat merasakan bagaimana cara memanage suatu gerakan yang pasti ke masyarakat, biar pemantiknya biar bagus. Jadi tidak vakum, tidak hanya itu saja struktural yang terus-terusan kita pakai, tapi kita terus kita ganti leader-leader untuk berani tampil. Nah, selama ini pergerakannya kemana aja, Ji? Yang jelas bukan keluar Bali ya, kita masih di Bali. Namanya Bersih-Bersih Bali. Jadi seluruh kabupaten kita sudah pernah bergerak. Jadi melibatkan aparat desa, masuk ke desa, masuk ke adat. Ya, adat terutama kita sangat ingin kita sudah bekerja sama dengan adat karena itu satu ujung tombak. Ujung tombak kita di Bali itu ya adat. Apa-apa adat. Sejengkal tanah di Bali itu punya adat. Dan kita kan sudah punya ranperda desa adat. Kemarin sudah diketok palu sama pemerintah. Jadi itu yang kita ingin kita buat lebih gereng gitu loh. Jadi ada gini ya, ada niatan dari masyarakat adat untuk ikut gerakan ini.
Tujuan pergerakan ini apa? Ji? Ya sama seperti namanya dong, bersih-bersih Bali biar Bali bersih, Bersih ya. lestari, aman, indah. Karena ini kan prihatin. barometer pariwisata Indonesia di Bali. Jadi kita harus bikin Bali ini tetap lestari, tetap bersih. Di Indonesia ini ada gotong royong. Apakah dengan adanya bersih-bersih ini tidak menghilangkan tradisi gotong royong di Banjar? Oh nah, ini malah kita memperkuat. Karena satu, apalagi ada pandemi ya, satu jarang orang berkumpul dan sebagainya. Kita malah memantik. Kenapa takut bersih-bersih? Kita loh membersihkan lingkungan kita sendiri. Siapa yang kita suruh? Kalau bukan kita sendiri yang melakukan kan? Biarpun pandemi, tapi janganlah berkumpul. Itu loh istilahnya salah satu kita punya telajakan ya, bersihkan telajakan sendiri. Telajakan itu apa, Ji? Ini yang di depan nih, depan rumah kita namanya telajakan. Got. Enggak, depan rumah kita. Kan biasanya kalau orang Bali punya telajakan, halaman di depan. Itu telajakan. Nah, itu kan dulu. Telajakan itu bahasa apa, Ji? Bahasa Bali lah. Bahasa Bali. Ini gimana? Aji asli mana, Aji? Aslinya Buleleng. Singaraja ya. Singaraja. Makanya ya. nama bandnya Singa Terbang Perkasa. Oh, ntar kita bahas bandnya. Masih kita bahas bersih-bersih nih. Gini, Ji. Apa namanya? Berarti selama ini objek yang dibersihkan itu objek yang vital belum dijangkau Banjar apa gimana? Saya kurang paham. Biar teman-teman juga lebih ngerti, Ji. Kita sih lebih ke edukasi sekarang ya. Edukasi itu artinya satu, mengajar ke masyarakat bagaimana cara kembali untuk melakukan gotong royong itu ya. Tradisi gotong royong. Tapi ada plusnya, kita mengolah sekarang. Mengolah sampah organik terutama. Karena apa? 75% lebih itu sampah kita adalah sampah organik, bukan sampah plastik dan lain-lain. Jadi itu kalau tercampur akan menjadi bahaya, menjadi tidak enak dicium. Pokoknya tidak enak semuanya lah. Makanya kita mengajar untuk memilah dan mengolah sekarang, bukan memungut saja. Yang turun ke lapangan itu berapa orang biasanya? Nah ini kita punya volunteer. Volunteer itu artinya relawan. Relawan ya. Ya makanya kita bersinergi dengan STT ya, Seketruni, terus Karang Taruna. Oh, tetap melibatkan Banjar ya. Tetap melibatkan. Karena mereka itu ya kalau mereka bergerak ya bersih-bersih Bali juga. Jadi bersih-bersih Bali ada di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Tabanan, Denpasar, Badung, Karangasem, Gianyar. Jadi kemarin kita ke Jemberana juga. Jadi satu, kita ingin memantik bahwa rasa memiliki itu ada. Bahwa ini loh kita membersihkan tanah kita sendiri loh, bukan siapa-siapa. Oke guys, di sini saya terangkan kalau Banjar itu kalau di luar Bali itu seperti dusun. Ya, seperti dusun. Oke Ji, asal muasal. Nah, asal muasal Ji buat bersih-bersih Bali ini karena apa dan berapa orang awalnya? Bersih-bersih Bali kita bentuk karena melihat situasi sungai di Buleleng Barat. Waktu itu saya di rumah saya sendiri. Jadi orang buang sampah sembarangan begitu saja dibuang ke sungai, apalagi pas musim hujan. Gininya Banjar di sana enggak turun? Biasalah kalau ini namanya kita mindset masyarakat, mengubah mindset masyarakat ini yang susah. Karena dari dulu sebelum temurun sudah mereka buang sampah ke sana, sekarang kita anjurkan untuk memilah dan sebagainya kan susah. Itu bukan segampang untuk membalikkan telapak tangan. Jadi kerja keras. Kita utamakan kerja keras, kita cari ujung tombaknya seperti Pak Mekel yang ada di desa-desa, terus perjuru seperti Bendese, Ketua Karang Taruna, STT itu yang kita libatkan. Jadi kalau mereka mau, kita bergerak. Kita hanya memfasilitasi masalah edukasi dan pengolahan. Jadi ini loh bisa jadi apa, ini bisa jadi apa. Jadi tidak dibuang sembarangan lagi. Awal berdirinya berapa orang awalnya? Awalnya kita cuma berdua. Berdua? Sama siapa lagi? Sama pasangan hidup saya. Istri. Ya. Jadi frontman-nya Mang Ji sendiri kita berdua sih, kita bentuk bersih-bersih Bali. Terus kita ajak teman-teman terdekat. Apalagi satu, kita mencari metode baru untuk memantik masyarakat untuk ikut. Seperti anak muda misalnya biar mereka ikut ya, makanya kita ngeband. Dari ngeband kita edukasi. Kelihatan nih. Ternyata ngeband ada tujuannya. Iya loh. Biar positif kan. Biar kita tidak dianggap ini tato banyak, minum-minum, tidak ada kerjaan ya. Nah, itu biar ada positifnya. Jadi anak-anak punk juga, preman kemarin kita ikutin juga tuh bersih-bersih. Jadi bukan pilih-pilih, oh cuma orang yang berpendidikan bisa ikut. Oh cuma
STT. Enggak, semua orang bisa ikut. Yang penting dia tinggal di Bali. Dia mencari nafkah berarti di Bali. nggak ada struktur keanggotaan gitu, nggak ada. Di setiap kabupaten ada, tapi Cuma tidak terlalu formal kita buat. Masing-masing. Nah, ini bagusnya kita tidak ada ketua. Kita menyebut semuanya leader. Leader itu kan pemimpin. Jadi semua orang bisa menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Dan semua bisa memimpin untuk kegiatan bersih-bersih. Iya, jadi tidak nunggu lagi. Nunggu Gus Normal. Kapan aja bisa kan? Tanpa Haji datang juga dia bisa jalankan. Ya. Kapan saja bisa. Gitu. Dan teman-teman sudah lakukan itu. Jadi kita terus belajar. Ini saya bertanya juga, Ji. Nah, sekarang Haji kan masuk ke daerah orang. Haji itu kan permisi pastinya. Pasti dong. Ke pemerintah juga dong. Iya pasti. Nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri. Tetap ada kerjasama dengan pemerintah. Apalagi yang di desa kan ujung tombak pemerintahan itu ya di desa. Mereka yang langsung ke masyarakat kan. Yang dipilih masyarakat kan berbekal. itu yang ujung tombak kita. Jadi kita ajak kerjasama berbekalnya. Berarti sampai saat ini belum ada struktur kepengurusan ya. Belum ada struktur kepengurusan. Yang formal belum ada. Ya, siapapun boleh ikut. Benar sekali. Ini bajunya, Ji. Lihatin, Ji, bajunya, Ji. Oh, ini kita limited edition kemarin kita buat untuk ada mendukung, gambar Pak D Jering. Untuk mendukung teman kita Pak D juga, karena beliau juga salah satu mentor kita. Benar. Beliau dari lawas lah, beliau aktivis lawas di lingkungan. Ya, siapa nggak tahu beliau di lingkungan ya. Jadi beliau ikut berkecimpung juga, ikut melobi-lobi sampai kita bisa bergerak lebih luas. Kita sangat berterima kasih sama beliau. Saya suka perjuangannya Pak D Jering, suka banget saya perjuangannya. Yang kemarin itu kita juga turut prihatin karena masalah COVID kok bisa ada yang berbeda. Kenapa nggak diskusi aja diajak? Kenapa saling lapor? Buat kalian yang suka ngelapor tuh, ya nggak paham dah kita. Harusnya kan dimediasi ya. Dikit beda sudah main lapor aja. Oke, Ji, kita lanjut ke band. Nah, ada yang lucu nih, ada yang unik di band STP, Singa Terbang Perkasa. Ya. Kenapa namanya Singa Terbang Perkasa, Ji? Setahu saya dulu itu ada Sapi Terbang Perkasa. Apa hubungan Sapi Terbang Perkasa dengan Singa Terbang Perkasa? Ini banyak ada pertanyaan seperti ini. Saya jawab ya. Jadi setiap kita manggung juga sempat ditanya-tanya seperti panitia atau ada teman-teman yang nanya itu ada hubungannya apa enggak. Kita sih terbentuknya baru ya kalau STP ini, STP yang sekarang. Tapi kalau Sapi Terbang Perkasa itu yang sendiri ikut terlibat dulunya waktu awal-awal pembentukan dengan teman-teman di STP yang dulu seperti ada tetangga saya loh di siapa namanya si Malen, si Bota, si Marlon. Jadi untuk dulu setelah itu kita saya keluar tahun 98 99 saya keluar, saya pas ke Australia. Jadi diganti sama salah satu vokalis yang siapa namanya lupa ya. Jadi satu saya tinggalkan. Mereka sempat bikin beberapa album, terus vakum lama. Nah ini mau kita bangkitkan lagi, tapi dengan varian kayak makanan, dengan varian yang berbeda, dengan suguhan yang berbeda. Jadi tetap namanya STP, tapi kita rubah dari sapi itu menjadi singa. Jadi karena kita semua anggotanya dari Singaraja. Ya, jadi untuk semangat kita juga bahwa ini bukan otonom lah ya, bukan istilahnya kita sok-sokan dari mana, enggak. Untuk membangkitkan bahwa semua orang bisa menjadi singa dulu. Jadi semua orang itu ya singa yang tertidur. Jadi kita berusaha ingin membangkitkan singa-singa yang ada di Bali ini. Ya, kita semua singa itu. Mengaumlah kalian para jadi, singa. Biar tidak tidur singanya dulu. Iya. Berarti sebelum buat nama Singa Terbang Perkasa berarti sudah permisi dong, minta izin dong. Apa Sapi Terbang Perkasa ini masih ada? STP Sapi Terbang Perkasa udah vakum ya, karena kemarin sempat kita mau ajak juga teman-teman seperti sudah pada sibuk ya? Sudah sibuk, udah ya, jadi ya kita bentuk STP yang sekarang saja, tapi dengan seperti yang dia bilang tadi, varian yang berbeda, suguhan yang berbeda, simbolnya juga berbeda. Dan saya juga ini STP kan lambang oli ya, oleh apa? Oli STP. Dan saya sudah minta izin sama ownernya. Serius? Iya, sudah oke.
namanya Alpin. Saya kenal baik dengan Owner yang di sini. nah, STP kan luar negeri. owner Indonesia itu kan Indonesia punya. Jadi kita udah minta izin juga. Oh gitu. Terus gini Ji, personil di STP ada berapa? Kita sih sebenarnya ada 3, tapi kalau kita pas main manggung, kalau ada teman jangan lead gitar langsung vokal ya, vokal langsung lead gitar. Jadi kita culik lah teman yang dari Singara juga, namanya Ade Paku 5 dari grup Paku 5. Dia biasanya ngeritem, ikut membantu kita lah kalau pas ngeband di mana gitu. Kalau dia ada waktu biasanya. Yang lucu di band ini guys, saya kan punya band namanya The Anacaraka. Jadi basisnya STP Singapura Perkasa itu saya culik tanpa permisi ke Haji Norma. Awalnya sih gini Haji, biar nggak ada kesenjangan antara kita ya. Awalnya sih saya tuh kan cuma minta tolong karena basis saya kemarin ex basis saya itu lagi ada kesibukan. Jadi saya minta tolong karena kita mau perform kalau nggak salah 4 tempat. Nah, kebetulan Om Sony ya namanya, Om Sony mau bantu di band kami. Lama-lama kok kami jatuh cinta dengan Sony ini, makanya rekrut aja gitu Ji. Gak masalah ya Ji? Nggak lah, kita saling tolong menolong lah. Dewasa tetap kan? Itu. Iya. Dewasa kan Aji berapa umurnya sebenarnya? Dewasa sekali. Sudah Sepantaran dengan Pak Dejering saya. Cuma beda 1 bulan sama beliau. Berarti kelahiran tahun 77 ya. Memang sangat dekat ya sama Pak Dejering ya. Lumayan sih, lumayan. Dari sosmednya juga kita lihat guys, selalu memposting kemesraan, Pak De ya. Kemesraan. Pak Dejering ya. Ya kita aktivis harus saling dukung. Harus saling dukung. Saya band juga harus saling dukung. Oh iya benar. Saya sih sebenarnya maaf ya untuk kenal dengan Pak D sampai saat ini saya belum kenal pribadi. Jadi saya ketemu terakhir itu tahun 2004 Ji. Ketika band saya manggung dengan Endang Sukamti dan SID di Art Center. Nah, itu kami sempat ketemu tapi tidak gini Ji, tidak apa namanya? Tidak tukar-tukar gini nomor WA enggak? Ya artinya nggak sempat ngobrol bareng karena waktu itu kan ada kejadian. Ya orang sibuk mau perform kan? Nggak seharusnya ya bisa. Saya yang harusnya mencari. Tapi ketika itu kan ada sedikit kejadian nggak mengenakan di panggung. Oh iya, saya nonton loh waktu itu. Oh, serius? Iyalah waktu kena pukul, siapa tuh kena pukul Endang Sukamti? Dori ya. Tapi oleh Pak Dejering jadi penonton itu sudah diamankan ya. Oke Ji, lanjut. Kemarin saya pantau sosmednya Ji juga. Ini ngintip sosmed orang. Enggak, ada di beranda saya lewat. Terus Haji Norma ada di beranda. Kayaknya lagi gini ya, buat video klip ya Pak, baru ya. Video klip untuk STP ya, yang judulnya lagunya yang judulnya Kami JRX. Ya. Kami JRX. Ya, Kami JRX. Kita dengar itu lagu memang dari JRX langsung. Nah, saya yang ciptaan lagu itu. Jadi pas Pak Dejering masuk, kita bikin lagu itu. Pas Pak Dejering dibui di dalam, dia juga bikin lagu untuk Bersih-Bersih Bali. Jadi kita tukar-tukaran lagu, saling support nih. Kita support Pak D support Bersih-Bersih Bali. Gitu. Oh iya, mantap lagunya. Dan ini kemarin juga Pak D sempat buatin lagu Mars untuk BBB. Jadi judulnya Gangster dan Bidadari. Gangster dan Bidadari. Nanti tunggu ya, mungkin Agustus launching itu akan keluar itu. Udah recording belum? Kemarin udah ngepas-ngepasin musiknya kayak apa, liriknya kayak apa. Featuring sama JRX. Itu featuring sama banyak teman-teman band lainnya, terutama vokalis-vokalis seperti Boker, SOB, terus Komar, terus Roy, Jihad, terus Marcelo. Semua banyak lah. Yang ngajak saya Haji. Nanti pasti. Saya kan vokalis juga. Nanti pasti ketiban kok. Pasti ketiban nanti. Pasti ketiban nanti. Saya seperti pendatang baru Ji. Iya. Siapa bilang udah. Bener. Karena saya dua begini bilang pendatang baru.
Nggak di dunia musik ini karena saya kan 16 tahun vakum. Nah itu yang 16 tahun itu di bulan Sama sekali saya nggak menyentuh musik. Makanya kehadiran saya saya kembali lagi nih reuni dengan teman-teman lama itu kayak beraba-raba lagi nih. Jangan raba-raba ntar ada yang naik nanti. Ada yang aceng ntar. Oke Ji, lanjut. Berarti video klip mau dirilis ya? Ya, kita masih tunggu satu habis PPKM kita mau bikin take video yang kedua mungkin nanti di Benoa sama di Twice baru kita akan launching. Jadi biar ada Bali Selatan sama Bali Utaranya. Biar kena semua. Launching setelah PPKM. Setelah PPKM nanti kita akan launching. Oke. Kita akan take video kedua dulu untuk melengkapi. Oke. Sebelum kita bicara PPKM Ji ya. Kembali kita ingatkan, kita sedang berada di Winnie's Kitchen. Winnie's Kitchen. Milik sahabat kami namanya Genji. Arahnya spesial. Makanannya enak-enak guys, ada mujair, ada kakul, ada cumi, Pesemata. Nah, ngomongin makanan saya lapar nih. Pesan satu dong. Cumi dah, cumi Sunda Cekuh. Wah itu cumi Cekuh bagus untuk minum. Dua ya. Aku pakai nasi. Saya barusan makan di setiap keluar soalnya PPKM sekarang harus makan di rumah untuk irit. Itu lebih irit. Bicara tentang PPKM Ji, gimana Ji ngelihat situasi kayak sekarang nih Ji? Kayak teman kita salah satu grup yang pernah kita ajak main manggung selama pandemi. Ruwet. Ada teman kita kemarin. Ada teman saya juga. Ya, dari Kakul punya band namanya Muak. Saya muak dengan PPKM. Kalau ini Ruwet, teman kita ada band namanya Ruwet. Ya, tapi namanya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Harus mematuhi aturan. Harus mengikuti aturan dan undang-undang. Ya. Cuma pertanyaan saya Ji, nggak ada hal lain ya selain PPKM untuk mengatasi lonjakan virus ini? Ya mungkin salah satu caranya yaitu memberhentikan berita-berita tentang si COVID ini. Jadi media mainstream ini ya ini sangat memanipulasi. Jadi harus diimbangi dengan berita-berita sehat, berita-berita yang menggembirakan. Biar imun teman-teman dan masyarakat itu kembali muncul. Kalau terus dicokoki dengan berita-berita kayak begitu kan siapa saja ya bisa takut kan. Tapi yang namanya media mainstream kalau rating mau naik ya cari yang berbeda, Mak. Ya, tidak seimbang. Berita penyimbang itu yang kurang. Harusnya ada penyimbang. Misalnya satu kayak sekarang kan teman-teman lagi banyak yang bagi-bagi pangan kan. Seperti ya, ini niatnya baik-baik semua ya teman-teman ya. Band kita teman-teman yang dari Walhi juga dari Pang. Semua turun sekarang. Jadi satu bersinergi untuk bagi-bagi pangan. Itu kan sangat bagus. Jadi adalah satu saling menjaga dan saling menjaga dan saling mengingatkan bahwa ini tidak akan lama terjadi. Jadi satu tetap semangat itu saja. Kalau terus dicokoki dengan berita-berita yang tidak enak, yang bikin pikiran kita ruwet, semua juga imunnya akan turun. Nah, pemberitaan itu dah yang saya muak sebenarnya. Muak banget sekarang kita tuh nggak sinkron, nggak satu pemikiran, ada pemikirannya berbeda, tapi pemikiran berbeda itu bukannya ditampung, bukannya diajak diskusi, malah dicerca, bahkan dilaporkan ya. Langsung ada akun hilang ya, akun dihilangkan. Iya, akun saya udah disedo kayak yang di Instagram. Tapi kita tetap semangat lah ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemerintah. Kita tetap bersuara tapi dengan bijak juga ya, jangan kelewatan. Biar satu karena ada undang-undang ITE juga. Ini yang dibilang pasal karet. Jadi salah satu yang melemahkan aktivis-aktivis kita. Jadi kita tetap berjuang bahwa satu, kita yakinkan saja masyarakat bahwa ini tidak lama. Saya juga terkadang di sosmed tuh melihat kronologis fenomena yang terjadi sekarang nih. Kadang saya di sosmed juga sedikit keras ya. Karena ketika saya buka Facebook, saya ditanya sama Facebook,
apa yang kamu pikirkan? Saya tulis pikiran saya. Melihat kejadian yang dituangkan tidak kemanusiaannya kurang, bangsat saya tulis. Ya kan? Kan ditanya kan apa yang Anda pikirkan? Iya. Kan jujur ya. Kan jujur ya. Facebook nanya sama saya, apa yang Anda pikirkan dari video ini? Ya saya tulis bangsat Ci. Ya harus lebih bijak juga sih memang satu. Karena satu yang pengguna sosmed juga bukan seumuran kita juga ya. Kan ada anak-anak muda yang lebih kecil, lebih muda dari kita. Jadi satu ya, kita. Tapi kan Aji tahu sosmed saya nggak ada followernya. Siapa bilang? Itu pun banyak cowok-cowok nggak jelas lagi ngajak. Ya awas tuh. Aji benar. Tadi minta WA. Banyak homonya lagi. Salam muka Aji. Coba dulu arahnya nih. Coba silakan Ji. Udah dicoba sih tadi ini kayaknya bagus. Ini arak dari Winnie's Kitchen. Arak asli apa nih, Tot? Karangasem ya? Arak Karangasem. Kita dukung lokalan. Benar. Kita pakai kopi pahit. Sudah dibilang sama dokter bahwa kopi pahit plus arak itu asam alkohol. lambung. Itu jelek itu. Bikin perut asam lambung. Masalah semangat ya silakan semangat tapi asam lambung. Ntar ada ngomong sabar lagi. Tapi dulu saya tahu kok ada minuman beralkohol campur kopi itu kalau nggak salah Irish kopi namanya. Ya kan? Ada. Tapi diminum setelah makan. Jangan pagi sebelum makan. Pas kegiatan malam-malam kayaknya baru cocok tuh. Nah, kita dulu kan kita jaga malam dulu ya. Kita di dunia malam dulu. Sering kena kayak gitu. Tapi kalau berlebihan juga kan jelek. Yang kalah apa satu ginjal nanti kalah. Benar. Sama lambung. Sebelum di bersih-bersih Bali dan gini ngeband, sibuknya apa sih? Kerjanya sih dulu di pariwisata juga sih. Tapi terus jadi karena sering ingin menjadi leader mungkin ya. Satu. Jadi sekarang wirausaha sendiri. Jadi bikin pernak-pernik. Kita bikin kayak perhiasan kayak kalung. Namanya Orgonite. Yang sering saya ya. Tapi lebih untuk ke healing sama kesehatan juga sih. Oke Ji, lanjut Ji. Kita ngobrol tentang gini. Tentang COVID lagi ya. Oke lah, kalau COVID sih nggak ada kelar-kelarnya kan. Kalau kita kelarin baru kelar. Satu sinkron ya. Ya itu gitu dah. Kadang saya bingung terhadap informasi yang masuk melalui sosmed di apa namanya maksud saya di komunitasnya manusia IPA ini aja sudah beda. Makanya bingung kita. Yang mana kita dengar sebenarnya Ji? Makanya harus percaya diri. Jangan terlalu mendengar dari orang lain. Kalau itu belum tentu benar juga kan. Yang nyata saja belum benar. Makanya satu harus kita benar-benar filter. Harus yakin dengan diri sendiri bahwa satu kita sehat ya sehat lah. Kita masih ada di Winnie's Kitchen. Masih banyak menu-menu yang dihadirkan. Ada nasi goreng, cumi Sunda cekuh, ada mujar nyat-nyat, dan kakul. Kalian main ke sini boleh. Atau ada araknya juga. Ada arak. Nah, atau bisa pesan lewat telepon ini ya guys. Gojek. Tetap dukung lokalan ya. Ya, tetap dukung lokalan. Ya, jadi podcast kita ini podcast keliling. Saya akan mendatangi sahabat-sahabat saya yang punya warung, punya bar atau kafe atau apa sajalah untuk memasarkan di sini. Ya, karena situasi lagi PPKM. Ya, harus saling dukung. Saling menguatkan. Butuh saling support. Saling dukung. Benar. Oke, Ji, kita lanjut Ji. Tadi kita sudah bahas COVID sedikit. Kita bahas PPKM, Ji. Gimana Haji melihat sebagai seorang Haji normal, bagaimana pandangan Haji melihat fenomena PPKM ini? Fenomena ya.
Gimana Ji? Oke, terima kasih. PPKM, ya kita sebagai masyarakat yang taat hukum dan aturan tetap mengikuti apa yang dihimbaukan ke kita. Tapi harus ada solusi dong. Tetap harus ada solusi. Kita diam di rumah, akses kita dibatasi. Tapi apa solusi bagi kita yang dibatasi ini? Jadi satu, biar gerak kita tidak membunuh diri kita sendiri. Kurang kelaparan, kurang makan dan sebagainya. Terus usaha-usaha ditutup, dibatasi. Ini kan menjadi masalah bagi masyarakat. Jadi tes yang kita baca juga di grup-grup udah, ya istilahnya satu, semua udah mengibarkan bendera putih kayaknya, udah mau nyerah dulu. Jadi satu, ini teman-teman udah mulai bergerak bagi-bagi pangan, itu kan cukup membantu juga program pemerintah ini. Jadi alangkah baiknya kalau pemerintah ini introspeksi juga ke depannya bagaimana kalau melaksanakan program, ya harus ada solusinya juga. Jangan sampai melarang tapi tidak ada solusinya. Tapi kan ada solusi bansos katanya. Ini yang saya dengar sih, bansos ini kan satu, data validnya ini kurang akurat ya. Kurang akurat. Jadi satu, ini yang saya dengar ya. Jadi kurang akurat. Jadi biar sepalit-palitnya suatu data untuk satu program bantuan, harusnya kan harus turun ke lapangan dulu. Biar enggak pakai data-data yang tahun lalu dan sebagainya. Siapa tahu yang tahun lalu sekarang sudah kaya. Ya benar. Yang kaya tahun lalu sekarang udah bangkrut. Kan kita enggak tahu. Ya kan, yang tahun lalu udah kenyang sekarang lapar. Kita enggak tahu, makanya harus turun ke lapangan dulu. Tapi sesulang lah. Wah, benar. Harus tahu keadaan masyarakat sekarang. Saya baca sih ada artikel bahwa yang membagikan besok ini adalah petugas dari kepolisian dan TNI. Bagus ya? Bagus, tapi tetap disurvei. Program itu memang harus satu disiasati dengan survei itu. Ya. Kalau hanya mengandalkan data-data tahun lalu atau jauh-jauh hari sebelumnya, itu enggak valid lah. Orang yang kemarin sehat walafiat hari ini bisa sakit kok. Benar. Jadi supaya nggak seperti pengalaman kemarin, banyak yang mengeluh karena yang mendapatkan bantuan itu sekeliling keluarganya dan teman-teman dekatnya katanya. Ya, benar ya. Itu, kasihan ya. Kasihan. Jadi kasihan yang lain tidak tepat sasaran ya. Kayak teman-teman lain seperti yang sudah berlaku dari 3 hari yang lalu kan, mulai bagi-bagi pangan dan sebagainya. Bukan 3 hari yang lalu ya. Udah setahun lalu kita lakukan. Ini diikuti oleh teman-teman yang lain di daerah-daerah. Jadi ini memang biar bantuan ini memang jatuh ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi jadi tidak tergantung hanya dengan data, tapi dengan keadaan yang nyata hari ini gitu loh. Ya, itu sedikit meringankan gini lah. Ya lumayan itu. Benar. Walaupun dengan hanya nasi bungkus dengan sayur-sayuran, itu lumayan mendukung. Sangat. Makanya pemerintah harus introspeksi apa yang kurang dari program pembatasan atau PPKM ini, apa yang kurang. Jadi memang harus turun ke lapangan, jangan hanya mengandalkan data-data yang mereka rasa valid. Ini loh kita di masyarakat begini keadaannya, semua susah dulu. Tapi Haji setuju dengan PPKM ini? Dibilang setuju gimana ya? Harus kita nurut ya dengan pemerintah ya. Tetap harus nurut, tapi seperti yang bilang tadi, harus ada solusi di balik program dalam tanda kutip larangan ini, pembatasan ini. Harus ada solusinya, harus ada imbang lah gitu loh. Jangan hanya melarang saja, solusinya bagaimana? Kasian loh. Setelah pandemi banyak masyarakat yang mempunyai usaha-usaha seperti dagang kecil-kecilan. Nasi jinggo misalnya satu itu kan mulai jam 7 tutupnya jam 8. Nah, ini kan lucu gitu loh. Harusnya kan yang dibubarkan kerumunan, bukan dagangnya, itu aja. Ya kan? Setuju enggak? Oh, berkerumun dibubarkan. Kalau enggak berkerumun, bijaklah sedikit dulu. Ada kelonggaran lah. Ya kita sama-sama hidup lah biar. Tapi gini aja ya. Saya sempat baca artikel bahwa solusi PPKM ini adalah solusi yang paling bawah aja. Yang paling atas itu sebenarnya lockdown, benar-benar di lockdown, nggak boleh kita masuk ke daerah. Yang daerah terjangkit nggak boleh keluar, itu benar. Nah, cuma di Indonesia ini PPKM diterapkan, masyarakatnya yang nggak mampu,
ini ya belum Belum ya, intinya terbiasa, kita- belum terbiasa ya. Seperti kita misalnya kan belum terbiasa terus di rumah. bukan terbiasa. Jadi ya rakyat ini belum kuat untuk PPKM mungkin karena faktor ekonomi. Ya, Saya sebenarnya gini Ji, yang saya nggak suka itu dengan PPKM itu ekonomi jadi nggak bergerak, itu yang saya nggak suka. nah ini yang bilang kebijakan. Harusnya kan bijak dalam apa? Satu artian lini-lini apa saja yang bisa bergerak. Terus kalau lini ini didiamkan atau dipadamkan, ditutup lah bahasa kasarnya. Berputar enggak ekonomi masyarakat? Salah satu, Bali sekarang sudah terlanjur bergantung pada pariwisata. Pandemi sudah 1,5 tahun lebih ya. Jadi apa yang bisa digerakkan itu loh. Harusnya kan ada pemicu dari pemerintah, misalnya satu pelatihan dan sebagainya. Jangan hanya pelarangan. Latihlah masyarakat kita biar bisa menggunakan satu budidaya apa namanya yang vital-vital ya, misalnya satu kayak pertanian, misalnya perkebunan atau perikanan dan sebagainya. Jadi sebagai pembelajaran ya, ya bahwa jangan hanya mengandalkan dari pariwisata saja ya. Banyak potensi juga kita di pertanian, di perkebunan, perdagangan ya. Ini kemarin saya juga banyak terima DM dari teman-teman yang dari pariwisata. Jadi, kapan demo? Terus terang kita nggak pengen demo lagi lah. Capek satu, kita udah seperti ini, demo terus mau jadi apa itu? Makanya negara kita lagi gaduh. Jadi nggak usah lah kita bikin yang aneh-aneh. Cuma satu struktural lah, ikut dengan program atau apa yang dianjurkan sama pemerintah, tapi yang kita inginkan pemerintah introspeksi dulu. Ya, bagaimana ada solusi enggak ke depannya dulu. Jadi bukan hanya melarang, tapi harus ada solusi di balik itu aja. Ya. Semoga ya PPKM ini bisa menyelesaikan gini ya. Penurunan COVID ya, Ji. Ya, sekarang lah, tapi kita lihatlah berita-berita kemarin itu tadi lah kita baca lagi satu, makin diperketat, makin ringkus lah gitu loh dengan keadaan ini. Jadi satu enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi satu, ini memang kita harus turun tangan, terutama satu pengusaha-pengusaha, terus usaha-usaha yang masih berjalan, ayo sebarkan saling support kita lah di masyarakat bagaimana. Jadi jangan hanya diam. Ini masalah kita bersama. Kalau satu mati, ya anggap saja kita juga mati loh. Jadi satu, kita berkewajiban ikut membantu, saling support lah. Usaha teman-teman lokalan gimana, yuk kita bangkitkan. Jadi kita ini berbicara percaya dengan COVID. Kalau kita bahas tidak percaya, beda lagi sebenarnya. Beda lagi. Kita percaya. Kita nggak mau membahas ya kalau masalah ketidakpercayaan. Kita percaya dengan pandemi ini, cuma jangan terlalu dibesar-besarkan loh. Berita mainstream ini kan media ya. terlalu bikin imun kita turun. Penyeimbang berita ini tidak ada. Nah ini satu kewajiban kita membangun narasi-narasi untuk menyehatkan masyarakat, membangun semangat masyarakat, jangan memadamkan saja. Ini yang tidak imbang. Tapi beritanya. Perbedaan itu dah yang menjadi sarapan media mainstream sebenarnya. Nah itu kan tidak fair jadinya lah, tidak bijak lah. Harus fair. Jadi satu, kita di Bali lah tekanan lah. Satu misalnya bukan tekanan, satu ada hidup, lahir dan mati itu ya. Jadi satu, lahir, hidup, mati itu sudah pasti ya. Pas kita hidup, kita harus perjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan. Jangan yang mengandalkan hidup dan mati saja. Oh, hidup pasti mati. Hidup ini harus kita perjuangkan. Jadi satu, ada momen-momen tertentu yang harus kita bangkitkan. Jadi jangan hanya bergantung pada nak lekat pasti mati. Kalau lahir sudah pasti mati. Pas kamu hidup inilah harus membangun sesuatu yang bisa berguna loh untuk masyarakat luas. Ayo bangkitkan jiwa-jiwa yang ada di Bali. Sebelum membahagiakan orang banyak, bahagiakanlah dulu orang sekitar. Nah, itu ya. Seperti bersih-bersih Bali ya. Tadi ya. Bersihkan dulu lingkunganmu sendiri baru keluar. Nah, itu. Sukses ya buat bersih-bersih Bali aja, sukses. Langsung lah nanti kita tetap dulu aja. Oke, sip. Ini bukan iklan ya. Bukan endorse.
Ayo alkoholan kita dukung. Arak, lau, segala jenis lagaran, lower flag dan sebagainya kita pasti dukung. Ya, nanti kirim aja ke sini gininya, captionnya, nanti kita akan share. Termasuk di sini nih tempatnya paling asik Winnie's nih. Kitchen. Winnie's Kitchen ini di Siulan. Siulan, Gang Nusa terus Indah. Gang Nusa Indah 2. Datang ke sini. Tempatnya sepi, bisa ngerumpi, bisa argumentasi tanpa berkelahi. Ya. Terakhir diselesaikan dengan yang ini atau dengan arah. Kalau ada lau nanti ada yang ekspor lau dari luaran sana. Apalah. Gampang. Nah pokoknya lau ada, arak ada, yang lain-lain ada. Nah ini launya datang nih. Wah ini kayaknya berbau abian semal nih. Berbau abian semal kayaknya nih. Ya. Rasanya tidak pernah berubah dari tadi sore sampai malam. Asik. Mantap. Ya dan timpal itu rakuncir. Kita kembali Ji, ke ngomong media yang tadi, Ji. Media-media mainstream yang suka membuat sarapan jadi trending, Ya. ratingnya jadi naik. Makin minor makin gini mereka. Makin minor beritanya makin disuka. Tapi gini, masyarakat jadi bingung sebenarnya. Ketika masyarakat ini sudah paham dengan edukasinya, datang lagi Berita-beritanya Ya. enak. yang berbeda, Narasi yang berbeda. yang berita hot yang berbeda datang lagi. Jadi membuat kita ini tidak satu sinkron. Harusnya negara ini sudah satu sinkron. Nah, inilah pentingnya kita menyeimbangkan berita. Harusnya pemerintah lebih longgar tentang kita membuat TS di medsos dan sebagainya. Satu ini sebagai penyeimbang. Jangan mematikan suatu narasi yang memang sebagai penyeimbang dari apa yang lebih digolkan sama mainstream lah. Jadi seperti omongan saya tadi, jika ada perbedaan pendapat, sebaiknya kan lebih baik ditampung, Ya. jangan dilaporkan atau apalah sebenarnya. Kan harus kita berpikir mengambil kesimpulan dari segala sudut pandang, bukannya dari satu saja. Itu yang namanya kolot. Kalau kita berpedoman hanya satu berita saja, seperti baca buku lah. Siapa yang bikin bukunya, narasinya apa isinya. Jadi harus banyak baca buku dari beberapa orang biar kita tahu kebenaran kayak apa. Jadi tidak hanya berpedoman pada satu narasi saja. Itu yang kita perlukan. Kalau kita ngomongin masalah COVID ini panjang nanti saja. Pasti panjang. Apalagi PP. Nah, berubah topik aja. Oke, sip. Nah, kita berubah topik aja. Saya mau tahu Haji, pribadinya Haji. Istri dari mana Haji? Aslinya dari Kupang. Ya, Orang Kupang. orang Kupang, Tionghoa, Oh, ya, campuran lah. Tapi tetap berdarah Anak-anak Indonesia. Anak ada 2. Namanya yang sangar ya, anak namanya sangar. Namanya nama gitar semua, merek gitar. Gibson. Nah, yang pertama namanya Ibanez. Ibanez Satyaki Suratmaja. Yang kedua namanya Pender Satriani Suratmaja. Ini rencana yang ketiga nih Yamaha. Kod. Bukan aku bukan endorse ya. Kalau bisa cetak lah kirim yang akustik ya. Cetak ya kirim yang akustik. Pertanyaan terakhir. Oke, siap. Nah, Ini pertanyaan terus nih. Aku enggak pernah bertanya nih sama lu. Padahal banyak kan pertanyaan saya mau undang Haji ke sini. Dasar. Jadi saya yang berhak bertanya. Gini Ji, dari awal sampai sekarang ini, apa hal terburuk yang pernah Haji alami? Hal terburuk. Bangkrut kah? Atau apalah? Hidup saya sih biasa-biasa saja Fine-fine ya. aja ya. Karena Tapi satu, sombong dia. karena satu, saya tidak pernah ada pencapaian terlalu tinggi, terus tidak juga pinginnya punya kehidupan yang terlalu rendah, enggak. Biasa-biasa saja. Dengan cara bergaul, ini kuncinya, saya kasih tahu. Bergaul dengan siapa saja. Ambil hikmahnya ilmu dari siapa saja. Terus ketiga,
Jangan pernah menjadi yang paling utama atau yang menjadi paling wah. Keempat, semuanya akan kembali kepadanya, itu saja. Jadi satu, jangan terlalu muluk-muluk. Hidup ini simple, bersenang-senang, walaupun ada wabah, kita tetap enjoy gitu aja. Benar, bro. Jadi manusia Nama nih pertanyaannya. Saya bukan bertanya, saya menambahkan. Oke, gitu. Jadi manusia itu sudah ada garisnya. Benar? Betul. Nah, walaupun kalian coret-coret itu garis, akan tetap pada jalurnya itu, takdirnya. Oke. Seperti buku gambar lah, dikasih yang kosong, kalian tinggal kasih warna, tergantung kalian kasih mau gambar apa kayak. Ujungnya ke sana juga. Ya, sekarang tergantung kamu mau gambarnya apa. Mau jelek apa indah, itu aja. Kalau satu coretan warna itu semuanya indah loh. Relatif loh, keindahan itu relatif. Sama seperti cantik sama ganteng, termasuk kaya sama miskin. Orang kaya itu belum tentu santai loh hidupnya. Jangan salah. Orang miskin bisa santai hidupnya loh. Orang kaya bisa ruwet hidupnya. Jadi yang membedakan itu tingkat kesejahteraan ya. Nah, cara berpikirnya. Itu dah. Ya. Ketika kesejahteraan, ketika orang menerima uang 1 juta dia bahagia, sejahtera rasanya. Tapi ada orang yang ketika mendapatkan 1 juta, aku biasanya 100 juta kan gitu. Iya. Makanya itu relatif semua. Jadi itu tidak ada porsi tidak ada apa namanya istilahnya. Satu ini harus begini, harus begini enggak. Jadi satu, tingkat kebahagiaan itu diukur dari cara kita menikmatinya. Benar. Petani bisa bahagia dengan satu hasil panen, ngasih banyak orang sampai bisa makan kan, dia bisa bahagia. Rasa bahagia itu sudah sampai. Sama seperti besi Bali bisa satu membersihkan suatu tempat biarpun tidak seberapa, bisa mengajarkan orang mengolah sampah bagaimana, itu sangat bahagia sekali. Cara pikir seorang jadi lebih baik. Benar. Makanya ada istilah sing kedah sing mulih, from zero to hero, dari nol menjadi pahlawan. Eling dari tambe, ingat itu yang menjadi obat. Eling dari tambe itu kan artinya ingat itu yang menjadi obat. Kalau kamu udah ingat ya udah kamu parah. Kalau kamu ingat, kamu masih bisa. No, jadi arahnya ke introspeksi ya. Introspeksi, ingat itu yang jadi obat. Kamu harus ingat loh. Makanya eling dari tambe. Eling ingat, dadi menjadi. Tambe itu obat ya. Eling jadi tambe. Ingat itu yang menjadi obat. Makanya bilang eling lan waspada gitu. Apa sih? Ya eling dan waspada. Eling dan waspada. Harus ingat dan makanya harus eling dan waspada. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa emang itu. Enggak ada waspada dan waspada. Oh ya ada, eling lan waspada itu. Kalau balinya eling waspada. Jadi satu tetap harus ingat dan waspada itu. Ingat jati diri kita, waspada dengan apa-apa yang mempengaruhi kita menjadi buruk. Jadi kita bisa mengolahnya, bisa berbuat, bisa menjaga, bisa was-was dan sebagainya. Oke, Ci. Udah malam ya. Oke, sip. Banyak pesan, banyak nasihat dari Aji Norma. Terima kasih banyak, Aji. Oke, sama-sama. Ini pertama kali saya ikut podcast Diana Caraka. Kok Diana Caraka? Di apa nih? Di obat, ngobrol bareng sahabat. Ya? Oh iya ya. Ya karena kan tidak bisa dilepaskan dari Ana Caraka. Ini orang ini memang dekat-dekat sama, enggak jauh-jauh dari sana soalnya. Makasih ya sudah ngundang kita hari ini. Saya terima kasih banyak ya. Ini sampai minta sudah bisa hadir ke sini. Ini padahal satu banyak acara hari ini, tapi kita siapkan untuk podcast hari ini. Oh benar. Serius. Serius jadwalnya. Jadwalnya padat sekali padahal. Tapi kita fleksibel lah sedikit karena satu kita ingin mengutarakan apa yang ingin kita ungkapkan kepada masyarakat biar masyarakat mengerti dan paham. Jadi jangan terlalu takut dengan pandemi ini, tetap waspada, tetap lakukan apa aktivitas Anda dan satu berdoa. Bali ini tidak jauh-jauh dari keyakinan Anda sendiri. Okay. Dalam banget guys, dalam banget. Mistik kalau orang Bali bilang. Besok-besok kalau saya ngundang lagi ya Cik mau ya. Saya pikir-pikir dulu lah.
Hah? Kok sombong? Lama-lama sombong Pak. Wih, banyak sekali loh tadi minum. Ini kayaknya udah keracunan nih. Oke. Banyak sekali minumannya datang nih tadi arak, lau. Aduh, ini udah. Ini podcast paling mantap. Datang ke sini ya kalau diundang sama dia. Nggak ada ruginya. Mantap pokoknya. Oke, sekian dulu guys. Banyak edukasi. Kita ada salam loh. Dari Bersih-Bersih Bali itu kita punya. Kira minta salah. Nah, Bersih-Bersih Bali itu punya yel-yel. Apa ya? Sing kedas, sing mulih. Yen bawa kedas, baru mulai. Enggak, kalau sudah kedas kita nikmati itu. Gimana? Sing kedas, sing mulai. Saya bilang Bersih-Bersih Bali. Yang lainnya bilang sing kedas, sing mulih. Ya, Oke? ayo. Siap? Oke. 1, 2, 3. Bersih-Bersih Bali. Sing kedas, sing mulih. Oke, sukses semua. Makasih ya. Oke, sukses semua. Makasih, Ji. Wakabat bergerak serentak, kami tetap melawan, bertahan bersama, tak akan pernah padam. Bergerak serentak, kami tetap melawan konspirasi.